dikoordinasi langsung sama Bang Densu sendiri. Terlihat beberapa dus mie instan yang tadi di sana udah penuh banget, lu bisa lihat dah tuh, udah bisa lihat penuh banget. Sampai di sini ada space lagi, kita tetap isi karena biar rapi juga, biar terkoordinasi dengan baik juga. Alvin Lim meninggal bukan karena itu. Saya sudah langsung tanya kepada istrinya dan bahkan detik-detik terakhir beberapa hari sebelum Alvin Lim tiada, Alvin Lim berpulang, saya komunikasi intens dengan Alvin Lim gitu ya. Jadi saya pastikan Alvin Lim meninggal bukan karena nonton podcastnya Densu. Sehingga kalau ada oknum yang mengatakan bahwa Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, saya lihat hati-hati dengan ucapan itu, karena ucapan itu kalau menimbulkan kericuhan atau kerusuhan di tengah masyarakat, maka itu akan menjadi delik pidana menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan suatu keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi gua harap kepada oknum yang mengatakan Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, tobatlah kau, tobat. Ya makanya artinya apa yang diucapkan oleh oknum pengacara tersebut, oleh oknum pengacara berinisial FA tersebut memiliki dampak psikologi terhadap banyak pihak. Densu terutama sebagai pemilik podcast atau para podcaster di Indonesia. Sehingga ini akan mengakibatkan kerusuhan di kemudian hari. Kalau sampai timbul keonaran atau kerusuhan baik di sosial media ataupun secara langsung begitu ya, maka oknum pengacara tersebut berpotensi dipidana dengan menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat. Dan nama baik ini saya tidak mau tercoreng oleh oknum yang katanya pengacara, lalu menyebut bahwa meninggalnya ini karena podcast. Apalagi dikaitkan misalnya kalau itu benar, diduga podcast terkait dengan Agus. Karena saya tahu urusan Agus dalam pikiran dia, ya, tapi tidak akan mengganggu kesehatannya. Karena saya tahu ada banyak kasus yang lebih berat daripada dia, daripada urusan Agus. Itu bisa diselesaikan. Dan di Indonesia ini, 2 pengacara yang dilaporkan di atas 10 laporan itu hanya kami berdua. Dan tolong abang luruskan lagi. Karena itulah di sini saya sampaikan. Ingat ini ya, jangan lagi besok ada kata-kata itu. Apa kata Ibu Fiorucci? Apa kata orang dekat almarhum di sini? Para LQ Law Firm? Mereka mengatakan bahwa meninggalnya Pak Alvin Lim, itu kata Ibu Fiorucci, istrinya, bukan karena shock, bukan karena terkejut lalu terganggu kesehatan atau jantungnya terhenti gara-gara ada podcast donasi Agus Salim untuk Agus, maksudnya dialihkan ke NTT. Itu nggak ada. Jadi sebab musabab meninggalnya almarhum adalah memang gagal ginjal stadium 5 yang dalam tahap recovery, penyembuhan dari infeksi untuk nanti dilakukan cangkok ginjal ke Cina. Jadi tidak ada hubungannya dengan urusan Agus Salim. Dan urusan Agus Salim ini, kalaupun ada kuasa dari Agus Salim, itu diberikan kepada Pak Alvin Lim. Pertanyaannya, apakah LQ Indonesia Law Firm akan meneruskan ini, membantu urusan Agus Salim atau tidak, saya tidak tahu. Ya
ditunda itu kan karena memang ada pihak yang tidak hadir di sana. Itu akhirnya dari pihak majelis hakim menunda. Saya dapat infonya dari rekan saya Dodi Haribowo kan sampaikan begitu ya, bahwa memang itu ditunda karena ada yang tidak hadir. Dari pihak Densus tidak hadir. Sorry, bukan dari pihak Kemensos tidak hadir, dari pihak yayasan tidak hadir. Lalu dari pihak Densu itu katanya rilas yang dikirim itu salah alamat, katanya begitu, sempat dapat penolakan gitu sih kurang lebih. Intinya ada 3 pihak yang tidak hadir, sehingga kalau sidang itu harus lengkap, para pihak itu harus lengkap. Nah kalau tidak lengkap ya tentunya akan terjadi penundaan gitu sih. Memang ini kan langkah dan upaya kita selama ini adalah untuk mengakhiri kisru donasi ini gitu. Ini kisru donasi udah terlalu panjang, terlalu lama begitu ya. Masyarakat seluruh Indonesia sebenarnya udah muak dengan pemberitaan kisru donasi tersebut. Ini sudah terlalu berlarut-larut, uang 1,3 miliar dibahas tidak ada hentinya, pagi, siang, sore, malam, setiap hari. Sehingga langkah yang diambil oleh Densus sudah tepat untuk menyelesaikan kisru donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisru yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu suatu ketakutan masyarakat, yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densus mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Nah kalau Agus mau menyelesaikan ya gampang, tinggal nanti tunggu Densus pulang, duduk bareng, clear. Densus juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densus juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan gitu. Intinya Densus orang yang konsekuen, dia adalah orang yang konsisten, dia komitmen, dia apa yang dia ucapkan dia akan pegang, itu sih. Kami cuma berpesan kepada setiap pihak, kisru donasi ini sudah cukup. Jangan dijadikan bahan sebagai untuk pendongkrak exposure. Saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus.